beda di situ. Benar. Tahu nggak? Jadi itu kan berantakan jadi asik sendiri tuh gitu maksudnya. Padahal nggak ada maksud ke situ. Dapur umum apa semuanya itu kan juga sebetulnya bagian dari bagaimana sih kita mencoba untuk menyatu. Jangan tetap nantilah nunggulah itu lagi ada di simbol ini yang di situ, nanti nunggulah kalau sudah kosong. Kan nggak gitu kan? Nggak Harusnya nggak gitu kan? Nggak harus kayak gitu. Sini tak masakan sini kan gitu harusnya. Tapi itu memang mungkin belum terjadi, Mas. Dan harapannya kan itu harusnya terjadi. Iya. Ya kita berharap aja, Pak ya. Berharap menjadi lebih baik lah, lebih baik. Karena biar ada kritik, biar ada perbaikan di kemudian gitu. Kalau dulu itu sempat ada perang mercon segala macam, kemudian sekarang nggak ada, berkurang juga nggak menurut Mas Doli rasanya? Ya termasuk kurang ya, karena itu biasa tradisi. Iya. Perang mercon, miras, itu kan tradisi. Musik, semaumu gitu ya. Itu tradisinya kita gitu. Iya. Jadi ya saya gimana? Kayak ada yang kurang aja. Iya. Memang yang dibutuhkan memang kayak mana ya? Kalau bisa ada orangnya, ada pelakunya, jangan hilangkan tradisinya. Kalau saya berharapnya kayak gitu sih, Pak. Saya juga berharap juga gitu teman-teman yang muda-muda gitu, para MF itu energik ya, energik mobilitas tinggi gitu. Jangan malas-malas, kamu datang FD itu kan mobilitas gitu. Males jangan gitu. Iya. Aku kepengennya yang muda-muda ya, gitu. Sama gini, mungkin juga ya, yang datang katakanlah COVID ini 13, 14, 15 gitu kan kita terserang badai itu gitu ya. Itu mungkin yang kebetulan berkenan hadir yang nggak muda-muda mungkin lah. Benar. Jadi suasana energiknya gitu, semangat apinya itu kurang membara. Udah agak kurang. Iya. Bukan kurang ya, agak kurang aja. Agak kurang ya. Oh, yang gila itu nggak datang semua gitu loh, Pak. Yang gila nggak datang semua. Yang gila nggak. Kebetulan yang datang yang nggak gila-gila. Jadi kalau misalnya yang gila datang, itu lebih yang mudah ngikutin, Pak. Biasa kayak gitu. Iya. Kalau yang saya rasain kayak gitu. Iya. Jadi semoga yang gila-gila datang pada tahun depan ya. Saya juga heran Mas Doli. Ini muda-muda loh, yang nampak datang pun muda-muda ya. Tapi kok nggak gila ya? Malu kayak Pak. Malu ya. Kan harusnya yang membawa suasana kan yang muda-muda. Iya. Yang tua-tua mau lihat, wah ini anak muda nih ya gitu kan. Wah ini auranya nih gitu. Tapi nggak gila tuh. Kita malah coba dibikin gila gimana sih? Sampai bingung loh. Apa ini yang datang kemarin bintang kelas semua di sekolahnya gitu. Iya. Apa ini ketua OSIS semua gitu kan. Yang kok nggak ada nakalnya gitu. Dibilang nggak ada nakalnya nggak mungkin. Lo raganya ya motornya itu berantakan begitu loh. Berantakan begitu minimal ya nakal-nakal dikit lah. Nggak banyak nakalnya. 1% aja nakal. Ini wealth-nya nih. Radikal, wealth-nya dan respect ini kan bagian dari itu gitu. 3 kata itu yang kita pegang. Radikalnya bukan yang ekstrim yang bertentangan dengan norma gitu, enggak ya, yang punya kita yang harus dirawat gitu. Benar. Dari wealth-nya juga rasa liar itu kan jadi yang bukan nakal ngawur gitu. Yang nakal kita coba manajemen. Manajemen nakal susah banget. Nakal itu gimana ya? Baru kali ini saya memanajemen nakal gitu. Manajemen liar itu lebih susah lagi ya. Manajemen liar lagi liar ya. Itu bisa jadi bahan topik loh. Sih bikin karya tulis apa dia. Manajemen liar lah gimana itu. Tapi saya juga kembali ke situ tuh. Itu harus dirawat loh Mas Doli. Sebenarnya kan kita pegang harus ini kalau saya pegangnya 3 kata ini, Pak. Iya memang. Will. Di sini semuanya dulu radikal sama respectnya itu ada di sini semua. Wealth-nya semuanya harus dirawat. Iya, benar.
Sekarang Mas Doli umur berapa? Muda, Pak. Muda ya. 17 lah bilang ya. 17, 15 deh. 16. Oh, 16. Setuju ya 16 ya. 16 itu masih berantakan. Saat Pakil balik itu semuanya serba berani. Maju dulu, urusan belakangan. Makin tua seperti ke saya nih sampai ke 50 tahun ke atas nih yang sudah dibilang manula dini. 50. 50 Kalau pakai topi kayak gini, kira 17 tadi. 18. Beda 2 tahun ya, beda 2 tahun. Pas dulu dong. Beda 2 tahun. Beda tipis. Saya kelas 3, kamu kelas 1. Iya. Itu semakin tua ya karena rutinitas ya, mungkin karena satu pekerjaan, karena rutinitas yang kemudian menjebak rasa itu hilang, Mas. Rasa itu hilang. Lah, celaka banget. Akhirnya cuma baca koran, nonton TV, lihat ngobrolin. Salah satunya mungkin ngeliat sosmed masih bisa nakal-nakal ya. Ngobrolin ke tetangga, yang ronda, yang begitu terus habis, Mas. Selesai, Pak. Selesai. Nggak bisa ngerasain naik motor yang punya waktu 1 tahun sekalinya hidup lagi gitu. Ya. Nggak bisa, Mas. Itu harus dirawat minimal maintenance-nya yang kita punya itu. Manajemen kan. Iya, manajemen. Manajemen kan beltnya itu, liarnya itu. Ya, jangan kemudian salah satunya yang factor day itu yang bisa membuat bara itu tetap hidup jadi padam. Nah. Ya, gitu ya Mas Doli. Nah, setuju nggak di situ? Saya setuju. Nanti dari 17 ke 55 ke 18 itu lama, Mas Doli. Kira-kira Mas Doli berubah nggak menjadi yang saya tidak pensiun dini itu malah celaka lagi kalau pensiun dini. Kalau saya sih, Pak, nggak pernah namanya dengerin ya. Nanti ini 20 tahun lagi kalau anak cucunya lihat bapaknya nih, kalau nggak minor factor next generasi ngeliat, wah nggak ada 20 tahun nama Mas Doli mana udah hilang, pensiun dini nih. Gini, lihat. Janji loh, ini semua hidup ada loh. Saya nggak pernah berjanji. Nggak janji. Ini ucapan Mas Doli loh. Saya ucapan sendiri. Ucapan saya. Kameranya sini ya, kamera. Ini seumur hidup ada di YouTube loh, Mas. Saya tidak pernah menjanjikan. Iya. Tapi saya menjatuhkan di sini. Karena janji itu bisa diingkarin. Tapi kalau kita udah diraga, gila, Merpati tidak ingkar janji. Luar biasa. Karena kalau udah diraga nggak akan ini. Ya gimana ya? Iya. Kalau kita janji masih bisa diingkari, Pak. Iya. Kalau kita jiwain, kita ragain, kedepannya kayaknya nggak akan diiniin deh. Iya. Nggak akan diingkarin. Saya berdoa betul loh ini. Saya berharap jangan itu menjadi sebuah ucapan manis yang pahit. saya dulu pernah ada yang ngatain FD12. Oh, iya. Kembali FD12. Iya. Kembali FD12, saya pas mau balik ada yang ngatain. Tahun selanjutnya lu berangkat nggak? Nanti udah gara-gara kayak gini lu malah nggak ini. Iya. Saya bilang, saya nggak akan pernah janjiin. Saya dari dulu nggak pernah janjiin, Pak. Kecuali janji-janji cinta ya. Iya. Oh beda. Oh, ini perlu kita kulik habis ini. Kalau janji apakah yang terucap? Janji cinta beda. Kata-kata manis cowok beda loh. Dan juga. Saya pernah digituin. Saya bilang saya nggak akan janji. Ketika itu saya bisa berangkat, saya berangkat. Karena apa? Jiwa saya udah di situ. Makanya saya bilang minor factor itu keluarga kedua. Saya berharap. Aku ikut merinding nih. Saya keringat dingin. Jadi saya berharapnya jika kita udah di jiwa kita nggak akan terlepas. Beda sama janji di mulut. Lebih saya lebih kayak gitu sih. Beda sama nggak tahu ya. Sama teman-teman lain nggak tahu. Cuma kalau saya sendiri tuh kayak gitu. Will, Radika, respect itu udah saya cantumkan tanam. Mau orang ngomong apa, orang awam bilang motor gua, motor itu motor apaan? motor gua gitu. Iya. Itu raga-raga gua gitu. Ngapain lu gini? Kayak lu udah paling baik aja gitu.
terserah gue deh. Ah, Gue milih ya. kita nggak itu yang saya bilang tadi, kita nggak bisa menyuruh orang atau menonton orang. Iya. Oh, lu harus kayak gini, lu Iya, harus untuk kayak gini. berjanji gitu. Berjanji nggak bisa. Nggak bisa. Tapi coba deh lu tanya ke kaca, lu harus gimana gitu. Kalau saya kayak gitu, Pak. Lu sama ya, kedepannya bukan selain di motor aja, lu harus gimana? Apa kedepannya? Oh, tanya sama diri lu sendiri, lu mau nikah di tahun berapa gitu, mau sampai kapan gitu, Iya. mau sampai kapan lu melajang gitu. Nah, sama saya di Mineral Factor tuh kayak gitu lah. Jangan sampai lu hapus nih Mineral Factor, lu nggak bisa kumpul-kumpul. Kalau saya sih nggak kayak gitu, malah sebalik, beda sama kedepannya kita mau nikah sama kedepannya kita Mineral Factor. Kalau mau nikah kan, lu mau sampai kapan selesai lajang kan? Iya. Kalau di Mineral Factor nggak bisa Nggak bisa ditanyakan hal itu juga lu gitu ya. Lu mau sampai kapan di Mineral Factor? Lah, enggak, harusnya lu tanya, lu besok masih ini enggak gitu. Masa gua kayak gitu. Lebih ekstensinya ke situ sih. Menjiwai. Iya. Ini lagi disuruh menjiwai nih, memang dari diri dijiwain. Diterjemahkannya begitu Iya, oleh. benar. Ini terjemahannya juga mungkin berbeda dengan yang lainnya loh Mas Doli. Cuman di waktu yang khusus ini memang ini terjemahannya Mas Doli seperti itu. Benar. Jadi pada satu kesimpulan, jikalau next generasi AMF berikutnya nih kita sudah ini di 20 tahun mendatang ya, 30 tahun mendatang kita sudah dibilang fosil, Mas. Oleh mereka. Saya belum. Maksudnya begini, ini dari bagian yang terdahulu. 30 tahun ke depan kita kan selalu memprediksi bahwa ini tetap ada sebagai sebuah brand, sebagai sebuah keluarga. Di 30 tahun ke depan, di 2051 tahun 2051. 2051. Nah, anak-anak kita nih, kayak kalau kemarin yang saya bilang next generasi, itu anaknya Mas Pur, Mas Bimo sudah ada di antara kita. Oh ya, ada. Itu sudah next generasi. Generasi di bawah kita. Ini nanti mungkin terjadi generasi di bawah kita, kedua, ketiga. Jadi kita dianggap fosil. Benar, Ya. benar. Dianggap fosil. Jadi esok saat mereka melihat, inilah tampang fosil di tahun 2000. Di tahun 21. 51, Pak. Iya. 21 kan sekarang. Iya, ini fosil di tahun 2021 yang dilihat dari 2051. 2051, benar, Iya, oleh benar. mereka. Benar, Oh, ini benar. fosil ini. Ada juga yang kalau anak cucunya masih 30 tahun ke depan, nanti Mas Doli udah punya istri, punya anak, kemudian menjadi punya cucu di 30 tahun ke depan. Oh, ini mbahku. Kan kayak gitu kan. Salah satunya pesan yang tersampaikan lewat terjemahannya Mas Doli itu seperti itu. Benar. Jadi loh. Ini update loh untuk mereka loh. Kalau kemudian bertanyakan, oh sialan nih dulu ngomongnya begitu, ternyata kemudian 30 tahunnya orangnya nggak tahu kemana nih, gitu Mas Doli. Next generasi nggak bisa melihat karena ternyata ada mungkin banyak cerita dari ternyata yang kemudian tidak bisa menjadi sebuah cerminan di tahun 2051. Nah, Sekarang dengan adanya begini nih, next generasi bisa melihat, oh, fosil itu bisa menjadi pegangan dengan terjemahan. Maksudnya gitu. Tadi saya juga pengen menanyakan juga tapi ini secara menjadi tidak langsung menjadi satu cara menyampaikan pesan dari Mas Doli kepada teman-teman sekarang dan teman-teman yang next generasi. Ya kan? Benar. Untuk tetap bisa menjaga silaturahmi, membentuk di respectnya ya, harus tetap ada. Bisa bertanggung jawab atas ucapan itu. Saya lebih ya kalau daripada janji saya lebih bagi bertanggung jawab. Ya. Kalau soalnya saya tetap punya nilai sebagai sebuah yang positif di tahun 2051 Mas Doli. Jadi mereka melihat, oh iya betul. Perjuangan fosil itu sangat berat untuk bisa menyatukan mereka untuk tetap berada
eksis sampai pada tahun 2051. Next generasi. Kan dibawa oleh kita kan. Yang bilang dibawa semuanya dari sebelumnya, generasi sebelumnya. Apa yang ditanam kan juga itu akan dituai di masa depan kan. Benar. Nah, nuainya itu baik. Yang kita harapkan nuainya saat mereka menuai itu baik. Dan lihat positifnya. Ya toh? Mereka juga harus melihat positif. Harus lebih ambil positifnya deh. Soalnya kalau ternyata memang tidak eksis dalam proses sampai 2051 ya mohon dimaafkan gitu. Iya benar. Saya tidak bertanggung jawab gitu. Saya cuman mengusahakan tanggung jawab saya deh kalau kayak gitu. Kalau tiba-tiba di 2051 gak eksis, saya sudah mengusahakan. Lebih enak didengar ya. Iya, lebih enak. 30 tahun ke depan ngobrolin 30 tahun, mana tahu dengan usia kita. Kita berharap panjang umur, sehat, tapi bisa dibayangin ya Mas Doli, 30 tahun ke depan aku umur 80 bisa apa? Mas Doli sekarang 17, 30 tahun 47 masih sekaya aku nih. Mas Doli. Masih belum. Ayo. Buka botol. Masih. Ayo buka botol. Iya loh. Ambil ini, apa ya namanya gelas Loki, ambil Loki gitu. Masih bisa ngimbangin. Iya, harapannya juga karena 30 tahun ke depan Mas Doli itu ada dan secara fisik di mata mereka dan ada dokumentasinya ini loh. Lo nggak bisa berkilau lo, nggak bisa lari lo gitu Mas Doli. Itu pertanggungan jawabmu di mana? Kalau nggak berharap, aku yakin betul nilai itu ada dan itu akan menjadi satu bentuk satu perjuangan di ke depan. Iya toh? Benar. Oke, ngobrolin Mas Doli yang hal jibaku. Agak keringat dingin nih. Enggak, ini kita lepas dari itu. Mas Doli, kan di teman-teman kita di MF ya, di persaudaraan ini kan enggak hanya melulu hanya berkumpul aja gitu ya. Kita membuat ini kan menjadi sesuatu yang menjadi bernilai. Bernilai itu bisa menguntungkan secara materi ke masing-masing individu yang terlibat di dalam MF. Benar. Ya kan? Salah satunya pengalihan kemandirian gitu. Yang kita harapkan masing-masing dengan caranya bisa berproduksi, membuat sesuatu yang sudah kita upayakan punya nilai jual, yang sudah kita upayakan pasarnya, yang kemudian itu bisa memberikan hasil yang positif secara materi gitu ya kepada masing-masing yang terlibat di dalamnya. Ini kok Jambi belum berproduksi tuh piye? Kemarin kan kita udah FD13 udah cerita ya Pak. Kita mau buat, ternyata gimana ya, udah didiskusiin tapi kayaknya belum bisa terlaksana. Kenapa? Kok kan desain semua punya, mau bikin sesuatu yang berbeda juga nggak ada masalah. Kalaupun sampai kekurangan finansial apa nggak ada, kan bisa cari investor, bisa cari penanam modal asingnya gitu kan. Berarti kalau ngomong-ngomong investor, kita udah ada investor lah kan. Iya, kenapa enggak? Om Ricardo udah siap jadi investor kan. Iya, kenapa enggak gitu? Kan hal yang mudah. Maksudnya mulai bisa ini loh yang sebetulnya bahwa kita nggak tujuannya cuman kumpul, apalagi buang pikiran, tenaga, materi, itu enggak, yang bisa menghasilkan Mas Doli. Coba bisa merasakan sesuatu yang ini ada hasilnya loh. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara berproses. Lah kali ini aku menyentil kembali nih, menyentil kok menjadi tidak pernah ada terrealisasi. Jambi belum ada ya? Iya. Kan hal yang mudah untuk dilakukan Mas Doli. Bikin kopi merek MF dari Jambi, misal seperti itu. Bikin sarung tangan, bikin topi, bikin aparel lainnya, bikin t-shirt, bikin kenapa enggak? Itu. Upayakanlah. Kalau ngomong-ngomong kopi sih, kita kemarin awalnya mau buat kopi. Yang merek brandnya brandnya kan brand Minor Factor iya kan. Ya tapi ya mau di jalaninnya itu karena kalau Jambi kesibukannya Pak. Udah ya, sekarang yang nggak sibuk-sibuk itu yang harus berproduksi yang terlalu berat, bikin
aparel lainnya lah, apalah. Buff, Slayer, sarung apa banyak banget Mas Doli. Belum nanti di bengkel modifikasi, siapa tahu lo jadi modifikator Mas Doli. Benar. Iya kan? Benar. Siapa tahu lo. Saya potong sedikit Pak. Sebenarnya kalau untuk modifikator, saya lebih ke modifikator. Karena kan dulu saya mau belajar, Iya. mau belajar. Nah tapi di waktunya belum ada kayak gitu. Saya pengen tuh kalau misalnya saya belajar, saya bukannya belajar sehari, insya Allah sehari bisa deh. Iya. Karena kalau kita benar-benar belajar sehari kayak bisa. Kedepannya ngasahnya aja. Karena kita kan butuh contohnya aja. Iya. Bukannya kita lihat di YouTube kayak nggak bisa ternyata. Saya dulu pernah lihat di YouTube ternyata, oh nggak ini ya kayak gitu. Saya harus bisa. Oh ini sama Om Agus sama Mas Awang belajar kayak harus di tempat belajar buat kayak gitu dulu. Jadi biar lebih ada gitu. Saya lebih rasanya lebih kayak gitu. Kenapa enggak? Waktu. Pertama waktu. Baru yang kedua belum ada yang ngajarin. Ada kalau yang ngajarin dulu juga ya, ada ngawur. Maksudnya apalagi belum ada yang ngajarinnya, saya belum bisa ke tempat dia gitu. Ya karena waktunya. Makanya saya bilang waktu belum ada yang ngajarin. Nah digabungin belum ada yang ngajarin gara-gara waktu. Lain loh persepsinya loh, pengertiannya beda loh. Beda. Ya, jadi saya berharap mana tahu abis podcast ini diajari sedikit-sedikit. Mana tahu kalau Om Agusnya nggak kecapean sih, Mas Awangnya nggak kecapean sih, saya berharap kayak gitu. Iya, Mas Awang sampai jam segini belum nongol, biasanya nongol. Biasanya udah nongol ya? Jam 10, jam 9 udah nongol. Nanti saya coba WA deh. Iya. Mas Awang, kalau ngajarin saya di sedikit. Iya. Nanti aja. aku bilang juga. Coba ngobrolin. Saya lebih kayak gitu daripada bukannya daripada ya produksi misalnya brand-brand kayak itu saya lebih modifikatornya dulu deh, karena kan di Jambi kan modifikatornya belum ada. Ya untuk perasaan saya dulu sebelum buat simpul harus sudah ada modifikator. Enggak. Pengertiannya begini, ini kan seperti satu bentuk kehidupan. Saya salah nih Pak ya? Enggak, bukan itu juga bukan yang dimaksud ke modifikator gitu. Maksudnya kalau kebutuhan itu kecintakan roda 2 kan pasti akan membutuhkan bengkel untuk servis, reparasi atau dan lain-lain sesuai kebutuhannya gitu. Dan salah satunya custom itu modifikasi. Lah kalau itu tidak tersedia kan sayangnya karena apa? Karena itu membuka satu kesempatan untuk bentuk kesempatan kerja gitu loh Mas Doli. Saya benar. Karena apa? Jadi orang-orang yang lain tuh mau modifikatornya jadi bingung. Orang awam yang mau ikut ke kita kalau nggak ada modifikator customnya, dia saya mau buat di mana? Jadi dia bingung. Jadi makanya saya lebih ke modifikatornya dulu deh daripada buat brand-brand kayak gitu. Saya lebih kayak gitu. Lah saya melihat itu seperti ini di sini ada sekelompok orang gitu ya, populasinya ada nih orang, ya akan dibuatkan kalau dia terjadi sesuatu yang menyangkut di hal kesehatan, akan ada rumah sakit, akan ada bidang untuk itu gitu. Benar. Ini sekelompok orang ini akan lapar gitu, itu pasti masalah itu akan ya ada rumah makan. Salah satunya yang menjadi pertimbangan kalau itu sudah tercipta populasi itu, kenapa nggak disediakan ini karena itu terkait gitu loh Mas. Tapi yang menyangkut dengan brand, begitu sudah muncul orangnya berproduksi gitu, karena ini harus dirasakan. Rasanya nggak nyaman duduknya ya, udah tua ya Mas. Udah. Lututnya semutan gitu. Kebanyakan. Nih sama yang 18 tahun masih enak aja duduknya nih. Beda deh. Aku ngeliat udah kanan kiri lurusin kebanyakan gara-gara janji-janji manis. Mas Doli, selain motor saya berharap juga
ada kegiatan selam air Mas Doli. Nah, Itu. boleh jujur gak nih Pak? Ya. Boleh jujur gak? Ditunggu kejujurannya itu. Jadi, jadi ketika para minor factor diving, iya, MF dive cerita selam, saya tuh pengen ditanyakin, Mas Doli nggak pengen selam? Heeh. Nah, kebetulan nih Bapak Iya. nanya kayak, sebenarnya coba dari kemarin saya tunggu-tunggu, gak ada yang ngajakin gue selam. Ngomong. Gimana sih? Ini nggak tertarik dari dulu ada kegiatan mainan air asik banget, kok nggak ada yang tertarik Mas Doli nggak tertarik? Iya bener. Kelewatan banget itu. Di TKP ceritanya dive, tolong deh tanyakin, aku pengen juga diving kayak gitu. Ajarin deh diving. Ampun. Karena saya hobi gitu. Kalau beda ya renang, kolam renang beda. Karena kita udah ada pernah cerita beda. Coba deh ajakin gue. Iya. Dari tadi malam tuh gue nungguin sampai gadung-gadung tuh kayak gitu, gak ada yang ngajakin. Pikir nggak tertarik dari dulu kalau nggak pernah ngobrolin itu. Ngobrolin soalnya gini Pak, nggak gimana ya? Ketika kita nggak tahu apa-apa tentang diving, kita mau ikut campur. Saya dibilang setahun dan nggak pernah ada begitu. jadi saya gini. Tadi jujur ya, tadi malam kan kita ngobrol-ngobrol Sempat nih, iya, sama Mas Dede, sama Mas Toro. Saya dari malam berharap, saya nunggunya sampai ngantuk-ngantuk. Saya liatin, Maafkan daku. saya liatin, padahal suara udah saya kecilin kan. Saya liatin, pengen deh cerita ya. Ini mereka cerita diving, gua diajakin kayak sekali. Siap. Nggak tahu, bikin nggak doyan. Iya. Nggak Hampir semuanya menolak sih Mas. Jadi kita ragu-ragu banget. Padahal wow. Saya sangat menunggu kata-kata Mas Doli, ayo kita diving. Lah, jadi saya nggak akan balik nih. Iya. Saya nyentil sedikit ya, Iya. Jangan balik dulu kalau belum nyobain. Ya, boleh deh. Saya tunda deh. Iya. Balik ya. Nanti juga prepare juga nggak apa-apa, masih jam segini kok, masih bisa. Cuman mendung-mendung kalau kita ke perairan kalau ke alam suka kadang airnya nggak begitu bening, cuman itu aja. Iya, saya diam-diam ngeliatin Om Agus nih di YouTube sama di Facebook. Om Agus diving di laut. Nggak ada kepikiran ngajak Mas Doli gitu. Saya udah pikir bener. Dari FD 13 loh saya nunggu. FD 13 kan Om Agus. Padahal aku juga pesannya ke Mas Ricardo dihidupkan juga MF Dive-nya loh. Kan Mas Ricardo juga suka Ya, gitu. Mas Ricardo Tapi suka. akhirnya karena sibuk juga ya, akhirnya nggak sampai ke situ poinnya. Jadi saya diajakin nggak? Ya iyalah, harus lah. Saya udah sentil ya, udah sentil. Gara-gara ditanyakin Mas Doli nggak ada pengen. Gara-gara tadi barusan disentil, Mas Doli nggak ada hobi diving. Baru saya sentil. Saya nggak diajakin. Iya. Jujur Maafkan aku. Dari baca. Dari FD 13 loh Om. Nggak Dari FD 13. terbaca, keinginan itu tidak terbaca. Nggak ada reaksi yang orang jadi mulai mau menanyakan hal itu gitu. Ngobrol-ngobrol gitu yang nggak ada. Asik loh. Coba yuk, aku mau. Lain cerita loh. Saya tuh orangnya salah sendiri. Iya, jangan terlalu pasif Iya, gitu. benar. Jangan terlalu pasif yang kemudian mengharap ada orang negur atau orang jangan. Kalau kepo aja gitu kan. Aku kepo nih. Ya, aku kepo tapi malu. Aku kepo. Padahal malu-maluin, Pak. Padahal malu-maluin. Please, kita malu-maluin. Aduh, bisa aja nih. Kita bikin jadwal nih, bikin schedule untuk Mas Doli main air. Dari TKP kemarin saya padahal dari FD 13 di sini ada Mas Timo, ada Mas Leka ayo Mas Leka kita ada Mas Enggak Awang. loh, sering kalinya begini yang sebelumnya yang aku lihat loh, begitu sudah mau ada acara ke situ, oh aku besok harus sudah balik itu. Jadi boleh nanya nggak Om? Apa? Sifatnya spontanitas gitu gimana? Besok kita diving nggak Om? Nanti juga bisa kok. Oh boleh.
Boleh. Jadi saya tunda deh. Iya nanti juga bisa. Kalau besok lebih enak, lebih terang, apa-apa. Kalau besok dibawa ke laut, saya baliknya Rabu. Iya. Kalau enggak, ini nanti kalau Mas Wang datang ya belajar fiberglassnya dulu. Ya, maksud saya tak hari ini fiberglass. Iya. Besok main air. Dari pagi kan bisa. Ya, baru lebih. Rabu udah keinginan yang udah selesai, balik. Benar Oke, nggak, Om? setuju. Kita agendakan itu ya. Benar. Kita rencanakan itu ya. Kita jadwal. Jadi nanti yang nyuruh saya kerja bilang hari Senin masuk. Nanti dulu. Saya pengen happy loh. Nanti santai. Kerjaan mah bisa, uang bisa diatur. Oke. Kerjaan bisa dikerjakan. Kerjaan bisa dikerjakan nanti. Kalau udah happy, lupa semuanya. Sorry ya, lupa sorry. Asik. Mas Doli, ada pesan nggak? Tadi sempat tersampaikan gitu pesan-pesan dari Mas Doli yang secara tidak langsung bisa berlaku kepada teman-teman sekarang dan masa depan ya, next generasi. Ada nggak pesan-pesan khusus untuk ke depan, Mas Doli? Anggap Mas Doli lagi ngobrolin sama teman-teman yang terlibat di IMF di tahun 2051 atau syukur diberi umur panjang, Mas Doli ada di situ. Kalaupun tidak ada, kita harus tidak ada di sini, menghilang gitu. Ya itu menjadi satu bagian yang terwacanakan secara positif untuk teman-teman di tahun 2021. Saya agak sombong sendiri. Enggak apa-apa. Gaya agak congkak sedikit ya. Gaya sombong fosil ya. Sombong fosil. Enggak. Saya berharap untuk kedepannya tuh apa yang sudah kita jalanin, apa yang sudah Om Agus rintis dari awal nggak ditinggalkan. Karena apa? Factor D sangat ditunggu. Nah, ketika udah di kedepannya di tahun selanjutnya kita jadi fosil, jangan fosil dulu. Ketika teman-temannya udah factor D, sebelum berangkat itu tolong deh berharap ayo kita sama-sama respect, sama-sama will, sama-sama radikal. Karena apa? Kalau kita sama-sama tuh rasanya benar-benar hal yang sangat ditunggu. Jangan sampai ada yang kehilangan kayak gitu. Jangan ada yang sampai terlupakan kayak gitu. Karena kita udah sama-sama dari jauh, sama-sama ini. Jangan ada yang terlupakan. Dan berharapnya untuk di kemudian hari ketika ya Om Agus bilang tadi udah jadi fosil, saya berharapnya apa yang sudah Om Agus dan kawan-kawan udah dilaksanain, jangan adanya atau terlupakan atau ditinggalkan masa-masa yang dulu. Kalau bisa lebih maju, dimajuin, bukan ditinggalin. Ambil positif negatifnya dan bisa dikembangin lagi, dimajuin lagi. Saya berharapnya kayak gitu untuk kemudian hari. Jangan nanti kalau udah nggak ada mereka, sudah factor hilang. Saya berharapnya nggak kayak gitu. Saya berharapnya ada penerusnya kayak gitu. Amin, saya berharapnya kayak gitu. Amin. Karena nggak ada hal yang paling bahagia ketika kita ketemu saudara, benar-benar respect, benar-benar ya ketawa nih. Aku ketemu saudara, pelukan, duduk sama-sama cerita, ketawa. Lu gimana di jalan gini-gini, ketawa happy. Itu sangat-sangat ditunggu. Iya. Nggak ada yang selain itu di tempat lain. Nggak ada, beda rasanya. Benar-benar factor. Saya berharap factor dia bukan sampai factor di 51. Saya berharap factor dia bisa sampai 1000. Sampai Amin. Kayak gitu saya berharap. Titik 3 DST gitu. Iya, benar. Ya kan? Titik. Saya berharapnya kayak gitu. Nggak akan mati. Minor factor yang buat suatu minor factor mati itu orangnya, bukan minor factornya. Iya. Orangnya mati, minor factor nggak akan mati. Iya. Nggak akan mati. Regenerasinya harus maju. Berpikir positif, ambil nih positif negatifnya, tapi pikirin dengan matang-matang. Dimajuin, nggak ini. Saya kangen
kangen, benar-benar kangen teman-teman yang bilang, yuk kita duduk makan sama-sama, ketawa sama-sama, happy, kayak gitu. Selalu kangen kayak gitu. Kebersamaan itu sangat penting ya. Kebersamaan itu yang saya Nomor tunggu. satu ya. Saya jujur Om, jujur, benar-benar jujur, saya kangen itu semua. Karena saya FD 12, FD 13 termasuk orang paling lambat. Baru ketemu di FD 12 sama FD 13. Kalau saya boleh ngulangin, saya lebih berharap ketemu sama Om Agus lebih awal. Iya, serius. Saya jujur nih Om. Kak, bukannya kita ini ya. Saya berharap kayak gitu. Terima kasih Tuhan juga saya telah dipertemukan oleh sama Mas Doli dan teman-teman Jambi. Saya terima kasih untuk Om Agus. Saya terima kasih untuk teman-teman yang enggak satu-satunya, semuanya. Apapun sikap mereka, apapun mereka, gimana cara mereka menyikapinya, saya sangat terima kasih. Saya punya saudara seperti mereka, benar. Karena nggak ada hal yang paling nggak ada yang bahagia ketika mereka nggak ada di situ. Tapi ketika mereka ada di situ, kita bagaimanapun mereka menyikapinya, kita tetap bahagia loh. Makanya saya bilang minor factor itu nggak akan mati Om. Iya. Yang mati itu orangnya, faktornya yang mati, bikersnya yang mati, itu yang mati, ridernya mati. Kalau minor factor nggak akan mati. Saya berharapnya kayak gitu. Jangan ada yang terlupakan. Kenangan yang ini, kenangan yang manis, pahit, itu saya berharap selalu diingat. Saya jujur terima kasih adanya podcast, adanya teman-teman yang buat channel YouTube Minor Factor, karena itu yang membuat kita kangen bisa melihat kayak gitu. Jadi kangen kita cukup terawat terus. Jadi generasi ke depan bisa lihat, oh kayak gini loh. Saya berharapnya kayak gitu. Amin. Kok agak sedih ya? Sedih ya? Ada yang mau ditambahin lagi nggak Mas Doli? Enggak, terima kasih. Kalau saya sih cukupnya kayak gitu. Itu harapan dari Mas Doli kepada teman-teman kita sekarang, juga tentu juga kepada teman-teman next generasi di masa depan yang semoga bisa menjadi telaah, menjadi sumber motivasi untuk makin bersemangat, terus bersaudara ya, saling mengikatkan jari kelingking gitu untuk satu kebersamaan gitu, menjadi arti yang punya nilai di masing-masing para MM. Mas Doli, ngobrol-ngobrolnya kayaknya cukup dulu segini. Benar. Nanti kita ketemu lagi nggak di tahun depan, esok lusa mungkin gitu ya. Kita akan ngobrolin Mas Doli dengan mungkin sudah berproduksi, mungkin sudah beranak istri, mungkin bersama teman-teman yang lain nggak sengaja dolan ke Purwokerto sampai kepada pojok podcast ini lagi gitu. Siap. Akan kita obrolin terus sampai sepanjang hayat akan selalu bisa terkenang untuk sebagai sebuah dokumentasi untuk Mas Doli dan kawan-kawan. Kita bukan jangan semoga sehat terus apa? Harus sehat terus. Amin. Karena sehat terus. Karena kalau kita sehat terus, kita bisa ketemu. Iya. Jangan berharap kita semoga sehat. Kita harus sehat. Iya, sehat terus. Sehat juga terus. Kepada yang lain-lainnya juga ya. Berharap kepada kita jangan menjadi kehilangan. Ya. Itu hilang betulan atau hilang yang tanpa sengaja. Jangan ada kata kehilangan. Iya, jangan ada kata kehilangan. Sampai ketemu lagi, Mas Doli. Terima kasih sekali atas waktunya. Salam untuk keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, teman-teman organisasi dan teman-teman yang ada di Simpul Jambi MF ya, untuk terus semangat menyikapi pandemi ini dengan lebih membara lagi. Tema kita di FD VS COVID ya kan? Benar, VS COVID. Iya, itu. Jadi kita tetap menjadi berharap menjadi lebih kuat daripada COVID. Terima kasih atas waktunya. Siap. Sampai bertemu lagi Mas Doli. Thank you banget ya. Oke, teman-teman kita tutup ya untuk obrolan kali ini. Thank you.